Warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ruri Rofian. Kebetulan saya di Kepala Seksi Rencana Peremajaan dan Pengembangan Kota Bandung, bidang perencanaan tata ruang. Jadi ada dua pokok bahasan mungkin. Jadi gini, pada tanggal kemarin di 2015, 2 bulan Desember, kita di Starchip telah menyelesaikan produk rencana detail tata ruang Kota Bandung dan peraturan zonasi. Itu tahun 2015 Desember. Perda nomor 10 tahun 2015. Nah, di peraturan zonasi ini dan EDTR cukup bangga juga dari Kota Bandung, karena dari Jawa baru Jakarta dan kita yang menyelesaikan EDTR ini, gitu kan. Terus EDTR ini dipakai juga untuk panduan tentang kebijakan tata ruang dan intensitas pemanfaatan ruang serta perizinan yang ada di Kota Bandung. Karena EDTR kita udah lama, jadi time base kita ngurutnya dari RT/RW, EDTR. EDTR kita di 2011, berlakunya 5 tahun. Nah, ini harus dirubah. Perjalanan cukup alot, kita menyelesaikan EDTR hampir 4 tahun ya. Dari 2011 baru selesai di 2015 gitu. Ya alhamdulillah kita selesai di situ. Bukunya ini nih. Ini ntar rekan-rekan kalau ada juga saya kasih. Kebetulan CD-nya saya nggak bawa. Saya bisa buat CD, ini bukunya ini. Ini rencana detail EDTR dan peraturan zonasi. Ini berlakunya 2015 sampai 2035. Ini. Nah, program sekarang kita juga ada sosialisasi akhir tahun, mudah-mudahan September selesai animasinya tentang EDTR ini, dan juga ada banner, ada banner, ada istilah spanduk. Nah, animasi ini kita durasi cuman berapa? Rencana 3 menit, ditayangkan di 20 spot TV. 20 spot dan 3 TV gitu. Di September kalau nggak salah. Nah, mungkin juga kita butuh rekan-rekan sekalian dalam mensosialisasikan. Karena sebenarnya tahun depan itu kan ada kegiatan kita sosialisasi, cuman karena ada kebijakan khusus dan mendrop kegiatan sosialisasi. Ya mungkin medianya sekarang ya, kita lewat teman-teman melakukan media sosialisasi. Jadi harapannya kalau kita sudah ada video animasinya dan juga ada program sebagai program unggulan di Starship dan mensosialisasikan ini, mungkin rekan-rekan juga saya akan share juga. Rekan-rekan yang butuh informasi atau bannernya, ininya saya akan kasih ke rekan-rekan sekalian gitu, untuk bahan mensosialisasikan kepanjangan kita. Kalau misalnya ke radio, karena boleh, bisa kita sampaikan ke radio. Terus kita juga ada momen tanya jawab. Insya Allah di September Oktober ini kita juga ada tanya jawab ditayangkan di TV juga. Karena ini penting, ini kan bahan peraturan daerah ya, yang dimana harus disosialisasikan ke semua yang tersampaikan lah ke semua masyarakat, semua lapisan masyarakat gitu. Ada pembagian SWK sub wilayah kota. SWK kita itu ada 8. 1 Bojonegara, 2 Cibenying, 3 Tegalega, 4 Kares, 5 Arca-Manik, Ujung Berung 6 Ujung Berung, 7 Kordon. Nah, di situ kan ada pembagian SWK. Jadi SWK itu sub wilayah kota ya. Nah, sedangkan tujuan ataupun EDTR kita juga memuat. Jadi isi dari ini saya kasih tahu bahwa pertama tujuan tentang SWK isinya ya. Kalau saya simpulkan di sini. Terus juga rencana pola ruang, ada juga di sini, pola ruang Kota Bandung. Terus rencana jaringan prasarana, ada juga di sini.
Terus penetapan sub SWK yang diprioritaskan penanganannya. Jadi isu-isu strategis yang turunnya dari RT RW juga ada disampaikan di RDTR. Terus ketentuan pemanfaatan ruang, ini penting. Ini untuk panduan tentang perizinan. Jadi posisi perizinan atau pemanfaatan ruang apa diajukan di sini harus tahu intensitas pemanfaatan ruangnya apa. Misalnya dari KDB, KLB, ini semuanya ada. Dan terakhir peraturan zonasi. Nah, peraturan zonasi ini, nah ini ya, nah saya kasih tanda. Tadi ditanya tentang teknik peraturan zonasi di sini. Kalau RDTR tadi udah disampaikan ya, intinya itu. Kalau teknik peraturan zonasi di sini, yaitu pertama ditetapkan oleh wali kota, ya, setelah mendapatkan pertimbangan dari BKPRD dengan tujuan memberikan fleksibilitas atau pengaturan yang lebih ketat tentang penerapan zonasi pada subzona. Nah, ini tujuannya itu. Saya kasih contoh karena pasal-pasalnya banyak di sini tentang penerapan zonasi di sini. Ada bonus zoning, gitu kan? Terus ada pengendalian pertumbuhan, pertampalan aturan dan overlay, dan juga pengalihan hak membangun ataupun TDR. Pengalihan hak membangun ataupun TDR. Contohnya, itu juga di pasal 310 juga. Pusat Pelayanan Kota, PPK, dia itu ada TOD-nya, terus lokasinya harus memiliki fungsi sebagai fasilitas parkir, lokasi pertemuan angkutan umum, lokasi pusat pelayanan publik untuk MBR. Jadi, dari karakteristik masing-masing SWK ditentukan zonasinya gitu kan. RDTR dulu mungkin RT RW atau RTRK itu berlaku sampai 2011. Berarti kan harusnya RDTR yang update itu dari 2011 kan begitu harusnya kan, baru harus terbentuk penggantinya. Ini baru selesai di 2015 begitu sebenarnya. Nah, otomatis kan ini sebenarnya ketinggalan nih dalam segi ini. Cuman yang namanya aturan kan harus diupdate. Update-nya itu bukan dari segi, itu salah satu yang dikaji juga ya, salah satu yang dikaji dari segi aturan, daya dukung, daya tampung lahan yang ada juga kita kaji, sehingga ya itu tadi berapa ya 4 tahun lah kurang lebih baru selesai itu. Zona-zonanya berarti untuk Kota Bandung ini apa aja Pak? Perdagangan dan jasa. Coba. Ada 2 zona lindung dan zona budidaya di sini. Bentar Bu Rati. Ada 2 zona lindung dan zona budidaya. Di sini ada kawasan zona. Nah, ini nih zona lindung nih. Zona lindung ini ada lagi zona perlindungan kawasan bawahannya, zona perlindungan setempat. Terus, nah contoh ya. Untuk setempat itu kayak zona sempadan tol, jaringan jalan, rel kereta. Nah, kalau zona lindung alami, kalau zona lindung alami itu RTH. RTH taman, pemakaman, hutan kota. Sebenarnya ada 2 zona. Kalau mau menanyakan zona lindung dan zona budidaya. Budidaya itu tadi perumahan, perdagangan dan jasa, campuran, kantor pemerintahan, industri dan pergudangan, wisata. Kantor dan pemerintahan. Ya, kantor pemerintahan, sorry. Ya, industri dan pergudangan, zona wisata, terus zona sarana pelayanan umum. Terus zona pertahanan dan keamanan, zona pertanian, zona khusus. Panduan rancang kota itu yang mengakomodir kebijakan khusus Gede Bage, yaitu salah satunya Teknopolis. Kita lagi buat itu kajian itu. Panduan rancang kota itu lebih cenderung kepada spesifik dari mulai rancang kota per kawasannya seperti apa, peraturannya seperti apa, itu kita lagi buat sekarang kajiannya. Kalau ini kan sifatnya RDTR terhadap blok-bloknya saja. Nah, dari blok situ kita fokuskan lagi ke
ke panduan rancang kota yang sekarang kita buat. Demikian dari sosialisasi kita di Starship buat rekan-rekan sekalian media. Mudah-mudahan informasinya menjadi informasi tambahan yang bisa bermanfaat buat kita semuanya, dan juga mudah-mudahan selalu merasa tidak puas akan informasi saya juga. Jadi itu saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.